Ya, sampai hari ini saya pikir saya perlu untuk memberikan nilai minus ya kepada aparat penegak hukum kita. Karena tadi narasinya jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun satu biji pun belum ditangkap hari ini. Padahal kita di lapangan sudah tahu siapa pelakunya. Saya sudah sebutkan ada Mandor Mehmet ya yang melakukan di lapangan, atau ada juga Gojali alias Engcun yang punya proyeknya, ada Ali Hanafiah Lijaya orangnya Aguan yang membiayai proyek itu. Tapi nama-nama ini tidak pernah ditelusuri. Berarti paling enggak ini penyidik bisa masuk ini Polri 263 dan 266 KUHP. Pertama tentang pemalsuan dokumen 263, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 KUHP. Ini juga sudah masuk, atau setidaknya 378 ada proses penipuan terhadap masyarakat yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam proses pembentukan sertifikat, tetapi kenapa tiba-tiba muncul namanya begitu. Kenapa ada bantuan kepada Brimob untuk Polri dari perusahaannya Aguan. Lah bisa saja ini yang membuat Kapolri tidak bisa bertindak. Karena itu saya rasa agar kasus ini tidak muncul praduga Polri itu bermain atau tidak bisa menindak karena dia dikendalikan, sebaiknya memang dicopot saja Kapolri ini. Ya, sampai hari ini saya pikir saya perlu untuk memberikan nilai minus ya kepada aparat penegak hukum kita. Karena tadi narasinya jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun satu biji pun belum ditangkap hari ini. Padahal kita di lapangan sudah tahu siapa pelakunya. Saya sudah sebutkan ada Mandor Mehmet ya yang melakukan di lapangan, atau ada juga Gojali alias Engcun yang punya proyeknya, ada Ali Hanafiah Lijaya orangnya Aguan yang membiayai proyek itu. Tapi nama-nama ini tidak pernah ditelusuri. Oh, jadi beberapa klaster-klaster termasuk juga tingkatan paling bawah mandor itu tadi ya? Iya, mandor. Dan kepala desa juga? Kepala desa yang mengarahkan di lapangan itu sudah pasti. Tapi memang saya membaca ada desain besar untuk menyelamatkan. Baru memilah, memilih dan menetapkan mau mana yang dikorbankan jadi tumbal untuk prestasi penegak hukum, disampaikan pada masyarakat seolah-olah ada proses begitu, dan mana yang mau diselamatkan. Tapi saya masuk kepada proses penegakan hukumnya ya. Nah, kalau kita bicara sertifikat di laut, diterbitkan dan sudah jelas dibatalkan, berarti jelas sertifikat ini ilegal. Dan sertifikat ilegal itu sudah pasti terjadi dua tindakan setidaknya kalau kita tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertama, penyalahgunaan wewenang, atau yang kedua perbuatan melawan hukum. Jadi patut juga terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara di mana? Ya aset negara diperjualbelikan, itu rugi negara. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah korporasi yang menikmati SHGB yang sudah diakui oleh Pantai Indah Kapuk, oleh Agung Sedayu yang sebelumnya nggak mau dikait-kaitkan mereka. Akhirnya ngaku sekarang, itu milik mereka. Mereka kemudian berdalih sudah bayar pajak. Loh, bayar pajak ke negara itu tidak menghilangkan unsur pidana terhadap penerbitan sertifikat yang ilegal. Harus dicek. Dan dalam prosesnya tadi ada orang yang dicatut, ada informasi yang ditipu masyarakat terkait informasi itu. Berarti paling enggak ini penyidik bisa masuk ini Polri 263 dan 266 KUHP. Pertama tentang pemalsuan dokumen 263, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 KUHP. Ini juga sudah masuk, atau setidaknya 378 ada proses penipuan terhadap masyarakat yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam proses pembentukan sertifikat, tetapi kenapa tiba-tiba muncul namanya begitu. Dan kalau kita mau uruti banyak yang kena. Aparat desa kena, di BPN kena, di BPN dari yang tukang ukur. Nah ini kan lucu. Dari tingkatan paling bawah, artinya tingkat kabupaten, kalau kita cek ya kronologisnya, ini kan 2021 diproses 2023, kemudian terbit sertifikat. Kan otomatis sebelum terbit kan ngukur. Masa di laut bisa diukur? Kalaulah dalihnya sebelumnya ini abrasi ya, tetap saja nggak bisa diukur kan? Nggak mungkin terbuat, sudah pasti. Itu ada proses untuk melakukan tindakan bahwa ini tanah sudah musnah. Nah kalau ada abrasi dijadikan dalih, sekarang pertanyaannya, teliti saja warga tadi, apakah benar-benar dia mengajukan surat itu dan abrasi? Ternyata tidak. Fakta ada 17 warga di daerah Muncung, Kecamatan Keronjo, mengaku nggak tahu menahu. Dan kemarin di Teluk Naga muncul SPT, surat pengajuan untuk perintah sektor di BPN tentang proses pensertifikan laut tadi. Orang tadi bingung, loh kenapa kok nama saya yang muncul begitu? Saya mau simpulkan satu hal. Sebenarnya perkara ini benar kata Pak Susno. Tidak sulit, asal prosedur hukumnya ini tidak ada hambatan politik. Yang menjadi hambatan politik sederhana. Saat ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto, 3 nomenklatur perintahnya. Pertama, segel. Kedua, cabut. Ketiga, usut. Segel sudah dilakukan oleh KKP karena kewenangan KKP.
Ya, kemudian cabut sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang awalnya TNI AL, yang sebelumnya KKP komplain katanya barang bukti. Aduh, ngaco aja nih menteri, barang bukti. Padahal presiden menyuruh langsung gitu. Iya, yang ketiga, usut. Nah, usut ini sebenarnya perintah implisit kepada Kapolri. Kenapa tidak dilakukan? Karena penegakan hukum, dalam penegakan hukum kita itu yang garda terdepan penyelidikan dan penyidikan itu adalah institusi Polri. Kok tidak ada tindakan dari Kapolri? Maka saya lihat ini hambatannya di Kapolri. Kalau kita lihat kronologis, kenapa ada bantuan kepada Brimob untuk Polri dari perusahaannya Aguan? Lah bisa saja ini yang membuat Kapolri tidak bisa bertindak. Karena itu saya rasa agar kasus ini tidak muncul praduga Polri itu bermain atau tidak bisa menindak karena dia dikendalikan, sebaiknya memang dicopot saja Kapolri ini. Biar tidak mengganggu secara psikologis proses penegakan. Dan hasil penegakannya dipercaya masyarakat. Kalau ini sudah 3 minggu, orang bertanya-tanya, bener nggak ya semuanya diusut? Jangan-jangan ada yang mau diselamatin. Jangan-jangan ada yang mau dikorbanin. Jangan-jangan ada skenario lain. Nah, ini juga muncul skenario, oh cukup denda saja misalnya. Oh, ini ada masyarakat yang mengaku korban nanti didesain dan seterusnya. Saya tidak percaya itu semua. Karena apa? Saya terjun ke lapangan. Sebelumnya orang nggak percaya tentang ada pagar laut. Kami gugat 30 Desember 2024. Kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PDTG 2024 dengan JKT PST. Akhirnya terbukti pagar laut ada. Masalah sungai diuruk, nggak percaya semua. Kami buktikan dengan video. Siapa yang mau membantah video itu? Datang saja ke sana. Kalau bisa ambil saja itu tanah-tanah untuk menguruk itu. Nah, yang menjadi soal adalah, singkat saya, Mas. Ya, yang jadi soal adalah hari ini ada 2 masalah yang sebenarnya menjadi masalah kita semua. Pertama, masalah hak rakyat yang kemudian dirampas oleh oligarki. Kedua, masalah kedaulatan negara. Ini persoalan kedaulatan negara, bukan soal hanya pagar laut. Kalau pagar laut selesai, nggak perlu TNI AL, cukup tukang cabut saja. Tapi kenapa TNI AL turun? Ini berarti negara menilai ini ada masalah kedaulatan, sehingga tentara yang harus turun. Karena menjual aset tadi, itu kan masalah kedaulatan negara juga. Iya, lagi pula itu kan akses terluar kita, perbatasan negara kita kan laut. Kalau laut itu sudah tidak kita dikendalikan korporasi. Dan di PIK 1 kan sudah terjadi, kendali terhadap semua wilayah PIK 1 itu di korporasinya Aguan, bukan di negara. Makanya kami narasikan, ini ada negara dalam negara. Dan kita harusnya semuanya tersinggung. Tapi kenapa hari ini kok semua serba permisif? Kita menganggap tidak ada masalah, menganggap ini persoalan hanya pagar laut, kemudian ada narasi pagar laut saja se-Indonesia.